Baik, di sini saya akan membahas mengenai ringkasan. Pengertian ringkasan sendiri adalah ringkasan merupakan bentuk penyajian kembali suatu teks atau karangan yang panjang ke dalam versi yang lebih singkat, tanpa mengubah makna, isi pokok, maupun urutan gagasan dari teks aslinya. Tujuan utama dari pembuatan ringkasan adalah untuk menyampaikan kembali inti informasi atau gagasan utama dari teks secara padat, jelas, dan efisien, sehingga pembaca dapat memahami isi teks tanpa harus membaca keseluruhan naskah aslinya. Kemudian masuk pada tujuan ringkasan. Yang pertama adalah memudahkan memahami isi teks secara cepat. Ringkasan membantu pembaca memahami inti bacaan tanpa perlu membaca seluruh teks karena hanya menampilkan gagasan utama secara efisien. Yang kedua, menghemat waktu membaca. Dengan bentuk yang lebih singkat, ringkasan memungkinkan pembaca memperoleh pemahaman utama dalam waktu yang lebih singkat tanpa kehilangan makna penting. Ketiga, melatih kemampuan menangkap ide pokok suatu bacaan. Proses membuat ringkasan melatih kemampuan berpikir kritis dalam menentukan ide pokok serta memperkuat pemahaman terhadap isi teks. Yang keempat, menyampaikan informasi penting secara padat dan efisien. Ringkasan menyajikan informasi utama dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas tanpa mengurangi makna dari teks aslinya. Yang kelima, mengingat kembali isi teks tanpa harus membaca seluruhnya. Ringkasan membuat poin-poin utama yang membuat proses mengingat dan memahami kembali isi bacaan tanpa membuka teks aslinya. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang ciri-ciri dari ringkasan. Adapun ciri khas dari ringkasan itu yang pertama, mengandung ide pokok. Artinya bahwa dalam ringkasan itu menuliskan yang namanya ide pokok dari suatu kalimat atau suatu paragraf. Lalu yang kedua, menghilangkan contoh, ilustrasi, dan penjelasan. Artinya dalam ringkasan itu tidak ada lagi yang namanya contoh, ilustrasi, ataupun penjelasan tambahan. Hanya hal-hal yang dianggap penting yang dimasukkan ke dalam ringkasan. Lalu ciri khas yang ketiga, bahasa ringkas, padat, dan jelas. Jadi di dalam ringkasan itu tidak ada lagi kata-kata penjelas, hanya yang inti-intinya saja. Sudah tidak ada basa-basi di dalam ringkasan. Lalu ciri khas yang keempat yaitu tidak menambah pendapat pribadi. Ketika kita meringkas itu tidak boleh kita tambahkan pendapat pribadi dari suatu ide pokok yang kita ringkas tersebut. Lalu yang kelima, ciri khas yang kelima yaitu menggunakan kalimat efektif dan tidak bertele-tele. Ketika meringkas itu seperti tadi ya, kita tidak menambah lagi kata-kata yang terlalu banyak maknanya, langsung saja ke intinya. Lalu yang keenam, urutan isi sesuai dengan teks. Jadi kita tidak boleh mengubah urutan ide pokoknya agar tidak terjadi miskonsepsi seperti itu. Lalu adapun ringkasan adalah sebuah teks panjang yang dihilangkan bagian penjelasan tambahan tanpa mengubah maknanya. Tujuannya untuk memudahkan pemahaman isi bacaan secara cepat dan efisien. Ringkasan juga itu berisi ide pokok dan menggunakan bahasa padat dan jelas, serta disusun secara terurut seperti pada umumnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat ringkasan.
Yang pertama, membaca teks asli secara menyeluruh untuk memahami isi dan maksud penulis. Langkah kedua, menandai gagasan utama di setiap paragraf. Setelah membaca, kita perlu menemukan inti atau ide pokok di setiap paragraf. Gagasan utama inilah yang akan menjadi kerangka dalam membuat ringkasan. Yang ketiga, mencatat pokok-pokok penting. Kita bisa mencatat pokok-pokok penting yang berkaitan dengan ide utama. Catatan ini akan membantu kita memilih bagian mana yang perlu dimasukkan ke dalam ringkasan sehingga hasilnya tetap jelas dan padat. Yang keempat, menghilangkan bagian tidak penting. Nah, pada tahap ini, kita mulai menyeleksi bagian-bagian yang tidak begitu diperlukan, seperti contoh tambahan, penjelasan berulang, atau kalimat yang kurang relevan. Dengan cara ini, isi ringkasan menjadi lebih fokus dan tidak bertele-tele. Yang kelima, menyusun kembali dengan kata-kata sendiri tanpa mengubah makna. Kita menyusun kembali isi bacaan dengan bahasa kita sendiri, namun tetap menjaga makna aslinya. Langkah ini menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami isi teks, bukan sekedar menyalin. Langkah keenam, menyusun hasil ringkasan secara runtut dan logis. Pastikan ringkasan yang kita buat tersusun dengan urutan yang logis. Urutan yang baik akan membuat pembaca atau pendengar mudah memahami isi ringkasan dari awal hingga akhir. Nah, yang terakhir, membaca kembali dan menyunting hasil ringkasan. Jangan lupa membaca ulang hasil ringkasan yang telah dibuat. Coba periksa apakah sudah sesuai, apakah bahasanya sudah jelas, dan apakah alurnya sudah mengalir dengan baik. Dengan begitu, hasil akhir akan rapi dan nyaman dibaca. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh ringkasan. Berikut adalah teks asli dari sebuah bacaan. Hutan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Hutan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lain untuk bernapas. Selain itu, hutan juga menjadi tempat tinggal bagi berbagai jenis flora dan fauna. Hutan berfungsi mencegah banjir, tanah longsor, serta menjaga keseimbangan iklim. Sayangnya, banyak hutan kini rusak akibat penebangan liar dan kebakaran. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian hutan dengan menanam pohon kembali, tidak menebang secara sembarangan, dan mendukung program reboisasi. Selanjutnya, saya akan membahas ringkasan dari teks tersebut. Hutan berperan penting bagi kehidupan karena menghasilkan oksigen, menjadi habitat makhluk hidup, serta menjaga keseimbangan alam. Namun, kerusakan akibat penebangan dan kebakaran mengancam kelestariannya, sehingga perlu dijaga melalui reboisasi dan pelestarian lingkungan. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang langkah-langkah membuat ringkasan dan contoh ringkasan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas ringkasan dari teks tersebut. Hutan berperan penting bagi kehidupan karena menghasilkan oksigen, menjadi habitat makhluk hidup, serta menjaga keseimbangan alam. Namun, kerusakan akibat penebangan dan kebakaran mengancam kelestariannya, sehingga perlu dijaga melalui reboisasi dan pelestarian lingkungan. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang langkah-langkah membuat ringkasan dan contoh ringkasan. Sekian, terima kasih.